Salat Salatul sunnah kusufi wal kusuf, khusuf. gerhana matahari dan khusuf, gerhana bulan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang paling jelas di alam semesta ini adalah matahari dan bulan. Melalui peristiwa tersebut, seorang hamba diharapkan dapat berfikir dan kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak hilang cahaya keduanya karena mati dan lahirnya seseorang. Namun keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengannya Allah menanamkan rasa takut dalam hati hambanya, sehingga ketika terjadi gerhana pada keduanya, hendaklah kalian bersiap-siap untuk melaksanakan salat. Sehingga disunnahkan salat ketika terjadi peristiwa tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak hilang cahaya keduanya karena mati dan lahirnya seseorang. Namun keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengannya Allah menanamkan rasa takut dalam hati hambanya, sehingga ketika terjadi gerhana pada keduanya, hendaklah kalian bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan dimulai sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai gerhana. Bagi yang belum selesai melaksanakan sholat gerhana, sementara gerhana matahari atau gerhana bulan telah berakhir, maka ia tetap dianjurkan untuk menyelesaikan sholatnya. Sebaliknya, bagi mereka yang telah selesai melaksanakan sholat gerhana, sementara gerhana tersebut masih berlangsung, maka mereka tidak dianjurkan untuk mengulangi sholat mereka. Namun, mereka dianjurkan untuk terus berdoa dan beristighfar kepada Allah. Tata cara pelaksanaannya memanggil dan mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat dengan ungkapan As-salatu jami'ah, marilah sekalian mendirikan sholat. Jika kaum muslimin telah berkumpul, maka salah seorang maju mengimami sholat 2 rakaat yang panjang, mengeraskan bacaannya pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian ruku dan memperpanjang ruku, kemudian bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian membaca Al-Fatihah dan satu surat yang agak pendek dari yang pertama, lalu kembali ruku dan lebih singkat dari yang pertama, lalu kembali ruku dan lebih singkat dari yang pertama, lalu bangkit kembali dengan melafazkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setelah itu ia sujud dengan memperpanjang waktu sujud 2 kali dan diselingi dengan duduk di antara 2 sujud yang lama. Kemudian ia bangkit sambil bertakbir untuk melaksanakan rakaat yang kedua seperti pada rakaat pertama. Namun ruku dan sujud pada rakaat kedua lebih singkat dari ruku dan sujud pada rakaat pertama. Kemudian ia duduk untuk bertasyahud lalu salam. وقد روت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها صفتها عندما قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا beliau وتصدقوا. berkhutbah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana pada keduanya
karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kamu melihat gerhana keduanya, maka segeralah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, sholat, dan banyak bersedekah. Disunnahkan sholat sunnah dua gerhana dengan berjamaah. Namun jika dikerjakan sendirian, maka hal itu dibenarkan pula. Juga disunnahkan dilaksanakan di masjid, dan para wanita dibolehkan menghadiri sholat gerhana. Memperpanjang gerakan sholat saat berdiri, rukuk, sujud, kecuali jika matahari atau bulan telah nampak dengan jelas, maka dianjurkan untuk segera menyelesaikannya. Berdiri dan ruku serta sujud pada rakaat kedua lebih singkat daripada berdiri, ruku, dan sujud pada rakaat pertama. Dianjurkan memberikan nasihat dan wejangan kepada manusia seusai sholat, mengingatkan mereka akan kebesaran Allah, menjelaskan hikmah di balik peristiwa gerhana, mengajak mereka menjalankan ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Memperbanyak doa, istighfar, dan sedekah serta amal-amal soleh lainnya agar Allah menghilangkan semua bencana yang menimpa manusia. Hasil penemuan ilmu modern mengenai penyebab terjadinya gerhana matahari atau bulan tidak menghapus statusnya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk beribadah mendekatkan diri kepadanya. Sholat gerhana tidak dilaksanakan dengan berdasarkan pada informasi semata, namun peristiwa gerhana harus nampak terlihat oleh mata kepala. Tidak ada kewajiban mengqadha sholat gerhana ketika kaum muslimin mengetahui terjadinya gerhana setelah ia berakhir. Sholat gerhana dapat dilakukan walaupun pada waktu-waktu terlarang. Seseorang dianggap melaksanakan sholat gerhana ketika ia mendapati imam pada rakaat pertama. Jika ia mendapati imam pada rakaat kedua, maka ia dianggap belum melaksanakan sholat gerhana, dan ia wajib mengqadhanya setelah imam selesai melaksanakan sholat.